Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan stres karena kehadirannya ditolak oleh keluarga orang ketiga. Jadi boleh saja kan, atau bisa saja mantan ngejar-ngejar orang ketiga. Tetapi apakah kemudian kehadiran mantan ini diterima juga oleh keluarganya orang ketiga ketika mantan pengen serius, pengen menikah dengan orang ketiga. Ya, contohnya nih ya, mantan ini sudah menikah ya dengan kita misalnya, laki-laki nih sudah menikah nih, sudah punya istri, kemudian dia mengkhianati istrinya untuk orang ketiga. Maka istrinya menyebutnya kan sebagai mantan. Nah, dia ngejar-ngejar orang ketiga kan pengen serius dengan orang ketiga, pengen menikah dengan orang ketiga. Orang ketiga itu cantik ya, punya gelar sarjana yang sangat bagus begitu. Kemudian apalagi punya masa depan yang sangat cerah, juga punya keluarga yang kaya raya. Apa ia mau orang tuanya mendapatkan menantu yang sudah duda misal? Apalagi misal anaknya mau dijadikan istri kedua, ya pasti nolak habis-habisan kan. Nah, jadi mantan mungkin bisa sih senang-senang menghabiskan duitnya dengan orang ketiga ya. Apalagi kalau orang ketiga ini memang background-nya berasal dari keluarga yang berlimpah fasilitas, uang, dan seterusnya. Itu mantan bawa duit tabungannya, cepet banget tuh habisnya bersama orang ketiga. Ya, jadi kan orang ketiga itu mulutnya tuh tidak biasa, dia makanan yang murah-murah, harus makan yang mahal-mahal ya. Begitu, jadi cepat sekali itu. Duitnya akan habis ya. Dan ketika mantan berusaha untuk ketemu dengan keluarganya orang ketiga, paling banter kalau mantan ketemu dengan papinya orang ketiga, dikasih punggungnya. Jadi kalau ngobrol itu kan orang berhadap-hadapan, ini papinya melihatnya saja itu tidak sudi ya. Jadi kalau ngobrol itu dikasih punggungnya saja. Ya. Kemudian apalagi? Kemudian misal oleh orang ketiga nih, atau oleh keluarganya, si mantan ini minta untuk bisa ketemu kan. Misal ketemu, mau sowan ke rumah, ya mesti ada sajalah alasan orang ketiga untuk jangan sampai ya mantan ketemu dengan orang tuanya, karena juga hasilnya sudah tahu lah bahwa orang tuanya pasti nolak. Ya, sudahlah tabungannya sedikit, sudah tua begitu kan mantan ini. Artinya kan orang ketiga ini misal masih muda, masih usia untuk mencari pilihan itu masih sangat terbuka lebar ya kalau masih di bawah 30 tahun begitu. Sedang cantik-cantiknya, sedang mekar-mekarnya, sedang mempesona-mempesonanya. Ya, tahu-tahu datanglah si mantan ini yang usia sudah mungkin hampir 40 tahun ya, tetapi tidak sadar diri,
Ya, begitu juga tidak punya duit yang banyak. Kalaupun dia punya misal pakai mobil bagus dan seterusnya kan, itu kan nyarinya bersama-sama dengan kita. Sekarang fasilitas yang dia banggakan untuk gaya ke sana kemari itu. Nah, jadi sudah tahulah bahwa yang begini ini juga akan ditolak oleh orang tuanya, orang ketiga. Nah, maka ada 3 tanda tuh yang akan kelihatan. Ketika mantan stres, duit sudah habis, ya, tetapi kehadirannya ditolak oleh keluarganya orang ketiga. Tandanya ada 3. Yang pertama, mulai tuh muncul postingan-postingan sedih di media sosial mantan. Apa biasanya mantan gunakan media sosialnya? Instagram, postingannya galau semua tuh. Nanti kalau misalnya di Facebook juga, ya isinya tuh galau. Apalagi kalau Facebook itu kan nulisnya itu hurufnya, karakternya bisa jauh lebih banyak. Wah, isinya curhat itu ya. Curhat kesedihan seorang laki-laki yang sudah berkorban segalanya, tetapi mau ketemu dengan orang tuanya, orang yang ia cintai pun dia tidak bisa, dan seterusnya, dan seterusnya. Isinya akan galau, akan curhat semua. Ya, padahal kemarin isinya gaya banget tuh. Ya, dikit-dikit posting, ya lagi belanja dengan orang ketiga, lagi nonton ke bioskop dengan orang ketiga, lagi piknik, jalan-jalan dengan orang ketiga, isinya happy-happy. Sekarang isinya galau semua. Dan galau itu bisa menggambarkan ya eh, apa yang dia alami. Nah, sehingga kita bisa melihatnya dengan sangat mudah tuh kalau kita membaca postingan-postingan galaunya si mantan ini. Oh, ternyata dia ditolak tuh oleh keluarga orang ketiga. Yang kedua, kalau kita baca komen-komennya, itu akan banyak komen-komen pedas dari keluarganya orang ketiga. Saya punya teman tuh, punya sahabat baik. Ya, jatuh cinta kepada seorang wanita. Ya, kira-kira mirip lah dengan cerita ini tadi ya. Sudah tua kan, sudah 37, 38 tahun, dah mau 40 tahun. Si wanitanya masih muda sekali pada saat itu ya. Nah, dia posting apapun, itu pasti ada komen pedas dari adiknya wanita yang sedang dia kejar-kejar. Ya, jadi dia dibilang harus banyak-banyak berkaca karena sudah tua kok naksir yang masih muda, harus belajar tahu diri ya. Wong nggak punya apa-apa, naksir anak orang kaya, masih muda pula, cantik pula, ya dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya isi komennya itu pedas-pedas ya. Dia tidak berani uh, merespon langsung ini karena serba sulit nih. Tidak direspon jengkeli, ya membuat mangkel, membuat kesal. Kalau komennya dihapus nanti adiknya itu bisa tambah marah. Sekarang aja sudah tidak suka, tambah marah, tambah kecil pula peluang mendapatkan dukungan dari keluarganya. Ya membaca komennya ya harus disabar-sabarkan saja. Nah, itu akan banyak tuh ya komentar-komentar pedas dari keluarganya orang ketiga dalam postingan-postingannya mantan ya. Nah, kemudian yang ketiga tandanya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh tandanya yang ketiga, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah,
Kemudian tandanya yang ketiga jika mantan sedang stres ya. Nah, tentu orang yang sedang stres, dia berusaha curhat ya di media sosial tadi kan, untuk mengurangi beban stresnya, tetapi bukannya stresnya menjadi lebih ringan, jadi tambah stres kan, karena kemudian yang berdatangan adalah komen-komen pedas dari keluarganya orang ketiga. Nah, jadi mantan tambah stres. Jadi ketika orang tambah stres itu tentu akan tercermin pada penampilan fisiknya mantan ya. Jadi mantan akan terlihat tidak bugar pada saat ini, terlihat kurang istirahat ya, terlihat jauh lebih kurus, terlihat tidak terawat dan seterusnya. Dan bisa juga orang stres itu malah jadi lebih mudah sakit ya, atau sakit-sakitan. Dulu itu sekitar 7 tahun yang lalu tuh ada sahabat baik saya. Ya, jadi dia menikah dengan seorang wanita begitu, tetapi keluarga si wanita itu menolak ya, begitu kehadiran dia, ya sakit, ya sakit begitu, sudahlah sakit dipaksa pula oleh ibu mertuanya untuk berpisah dan seterusnya ya, jadi tambah sakit kan. Nah, jadi orang stres itu juga akan lebih mudah jadi sakit-sakitan ya. Nah, jadi kalau kita melihat 3 tanda ini, itu sebenarnya ciri-ciri yang sangat jelas bahwa mantan sedang stres. Stresnya kenapa? Karena sudah berkorban segalanya dan tetap saja kehadirannya ditolak keras oleh keluarga orang ketiga. Jadi apa yang sudah mantan usahakan semua ini menjadi sesuatu yang sia-sia ya. Dan itu juga mungkin adalah hasil dari bisikan-bisikan hati kita ketika mantan menzolimi kita. Ya, ketika mantan menzolimi kita, mengkhianati kita, kan kita kecewa. Hati kita berbisik agar mantan juga merasakanlah dikhianati, agar mantan merasakan dicampakkan juga oleh orang ketiga dan seterusnya. Nah, itu mungkin biarpun kita tidak berdoa secara langsung, tetapi hati kita yang berbisik agar mantan juga merasakan seperti yang kita rasakan, itu juga adalah doa. Jadi perkataan, bisikan hati, dan doa orang yang terzolimi itu adalah mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran, fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.